Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya Restu Wulandari. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini dari berbagai isu yang terjadi di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Dan berikut informasinya untuk Anda. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum atau PU memperbaiki jalan penghubung antara Kabupaten Aceh Tengah dan Gayo Luwes yang terputus akibat tertimbun tanah longsor dan banjir bandang pada akhir November 2025. Di jalan sepanjang 89 km ini terdapat 37 titik tanah longsor. Akibatnya jalanan ini sulit dilintasi warga, aktivitas pun terganggu. Ruas Jalan Takengon ICIC merupakan salah satu jalan yang ditangani pemerintah guna membuka akses jalan menghubungkan wilayah Kabupaten Aceh Tengah dan Gayo Luwes. Untuk memperbaiki jalan ini, Kementerian PU menurunkan 2 unit alat berat berupa ekskavator, reloader, dump truck, dan 9 pekerja. Pekerjaan dikebut selama perbaikan para pekerja menemui kendala cuaca buruk seperti jalur yang sudah diperbaiki kembali longsor. Selain masalah cuaca, pekerja menemui kendala pohon tumbang menghalangi jalan dan tebing curam. Di sini kadang-kadang satu kendala besar yang mana saat pelaksanaan, mengingat ini hujan terus-menerus, ini pun hari masih mendung pada hari ini tanggal 19 Desember, hari Jumat. Kadang-kadang kami harus kerja berulang di mana Pak, kami sudah mulai pada titik kelima. Misalnya kami hari ketiga ada titik kelima, tiba-tiba siangnya pada titik pertama atau kedua longsor lagi. Sehingga semua peralatan yang pada titik 5 kita balik lagi kepada titik 1. Dan kejadian-kejadian tersebut itu berulang sampai pada beberapa titik. Usaha keras membuahkan hasil 3 minggu usai bencana melanda Aceh. Kini jalan penghubung antara Kabupaten Aceh Tengah dan Gayo Luwes bisa dilalui. 27 titik longsoran sudah bisa dilewati kendaraan roda 4 dan 10 titik bisa dilewati kendaraan roda 2. Warga mengaku senang karena jalan rusak membuat aktivitas terganggu, terutama mendapatkan barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kesulitannya banyak sekali Pak, terutama masalah jalan Pak. Istilahnya barang-barang sembako agak payah lah Pak. Dari sembako itu jadi barang harganya naik? Harga naik, barang nggak ada Pak. Meski jalur Takengon ICIC kini bisa ditembus dengan aktivitas kembali normal, namun warga yang tinggal di kawasan ICIC, Kecamatan Pantan Cuaca, Jamur Mesin, dan Desa Lumut memilih belanja memenuhi kebutuhan hidup ke Blangkajeren. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak Iftithah Sulaiman Suryanagara telah resmi membubarkan sekaligus melakukan soft launching buku Ekspedisi Patriot di Universitas Gadjah Mada pada hari Jumat pada tanggal 19 Desember 2025. Di mana pada Ekspedisi Patriot kali ini telah memberangkatkan lebih dari 2.000 mahasiswa dan juga mahasiswi yang tergabung dari 7 universitas nasional untuk melakukan riset dan juga penelitian di kawasan transmigrasi untuk memetakan wilayah ekonomi baru, di mana pada saat Ekspedisi Patriot ini telah berlangsung selama 4 bulan, yaitu dimulainya pada tanggal ataupun bulan Agustus 2025 dan berakhir pada bulan Desember 2025 dan telah menghasilkan berbagai kebijakan dan juga hasil penelitian yang telah dilakukan. Berikut pernyataan dari Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak Iftithah Sulaiman Suryanagara. Sore ini saya datang untuk memberikan apresiasi kepada UGM, atas kontribusinya ikut terlibat dalam program Transmigrasi Patriot. Juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh patriot yang telah ikut bergabung, mengabdikan dirinya selama kurang lebih 4 bulan untuk memberikan karya nyata kepada masyarakat. Memang misi awalnya riset dan pemetaan potensi ekonomi. Tetapi kenyataannya di lapangan saya banyak mendapatkan laporan dari masyarakat yang saya temui, kemudian Kepala Dinas Transmigrasi, tokoh-tokoh masyarakat, kepala daerah, itu mereka mengatakan yang diberikan oleh para patriot lebih daripada yang ditugaskan oleh negara. Jadi mereka juga ikut membangun, ikut memberikan pendampingan, pemberdayaan masyarakat, pelatihan, termasuk saya dapat banyak laporan, misalkan mereka mencari sendiri dananya untuk misalkan menghadirkan sarana air bersih dan sebagainya. Ini salah satu
karya yang luar biasa, kontribusi yang luar biasa dari para patriot ini. Oleh karena itu, pada sore hari ini juga saya menyampaikan kepada mereka bahwa ini belum berakhir, ini adalah awal saja dari langkah kita untuk melakukan pembangunan di garis depan Indonesia. Kita tahu bahwa hari ini transmigrasi bukan lagi hanya sekedar perpindahan penduduk, tetapi bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi baru di seluruh Indonesia agar masalah ketimpangan pembangunan, ketimpangan ekonomi itu bisa kita minimalisir, dan target kita tidak boleh lagi ada kemiskinan di wilayah Republik Indonesia ini. Itulah. Ya pemirsa, semoga dengan adanya program Ekspedisi Patriot kali ini, program dapat mengembangkan ekonomi di kawasan transmigrasi dan juga munculnya generasi patriot yang memiliki kesadaran dan juga kepedulian untuk terlibat langsung dalam pembangunan di kawasan transmigrasi. Dari Yogyakarta, Ishakan dan Anggada Agung, Berita Nasional TV. Demikian berita nasional terkini, saya Restu Wulandari pamit dan sampai jumpa.